Bayangkan sebuah kamar sempit dengan dinding kusam dan lampu redup yang hampir mati. Tidak ada suara perang di sana, tidak ada tentara, apalagi senjata. Hanya suara ketikan pelan yang terus berulang di tengah kesunyian. Di atas meja kayu ruang sempit itu, seorang pria sedang menulis laporan perang. Itu bukan laporan biasa, melainkan laporan tentang informasi yang akan menentukan kemana ribuan tentara akan dikirim dan di mana mereka akan mati. Masalahnya, tidak satu pun dari informasi itu nyata. Pria ini tidak berada di medan perang, ia tidak memiliki jaringan mata-mata. Lebih mirisnya bahkan, ia bukan siapa-siapa. Namun, setiap kata yang ia tulis dipercaya sepenuhnya oleh rezim paling berbahaya di Eropa, termasuk oleh Adolf Hitler itu sendiri. Dan dari kamar sempit itu, sebuah kebohongan perlahan dibangun, cukup rapi, cukup konsisten untuk mengubah arah Perang Dunia Kedua. Bersama saya Ahmad Syukur, mari sedikit kita gali siapa sosok yang mengacaukan barisan tentara Nazi saat itu. Orang beragama cuma doa kita bodoh. Nauzubillah. Wow. Jantung perekonomian, anteknya iblis, jiwanya mati, kehilangan arah, berubah diri. Pria itu bernama Juan Pablo Garcia. Pada awal 1940-an, dunia berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ambisi Adolf Hitler membawa Jerman menguasai sebagian besar Eropa. Inggris menjadi salah satu kekuatan terakhir yang masih bertahan di tengah tekanan yang terus meningkat. Di tengah situasi itu, Juan bukanlah sosok yang menonjol. Ia tidak memiliki latar belakang militer, apalagi memiliki jabatan penting. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah mencoba beternak ayam dan gagal. Ia juga sempat bekerja sebagai manajer hotel kecil. Secara kasat mata, tidak ada yang menunjukkan bahwa ia akan terlibat dalam operasi intelijen berskala besar. Namun, pengalaman hidupnya di masa Perang Sipil Spanyol membentuk pandangannya terhadap konflik dan kekuasaan. Seperti banyak orang pada masanya, ia melihat secara langsung bagaimana ideologi ekstrim dapat membawa dampak yang destruktif. Ketika perang mulai meluas ke seluruh Eropa, Juan mengambil keputusan yang tidak biasa, yaitu ia ingin terlibat di dalamnya. Tanpa pelatihan, tanpa koneksi, ia mendatangi kedutaan besar Inggris di Madrid dan menawarkan diri sebagai mata-mata. Dari sudut pandang intelijen Inggris, keputusan untuk menolak Juan cukup masuk akal. Ia tidak memiliki akses informasi, tidak memiliki pengalaman, dan yang paling parah, tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Dan yang terjadi adalah jelas sebuah penolakan. Bukan hanya sekali, melainkan hingga 3 kali, baik di Madrid maupun di Lisbon. Bagi sebagian orang, penolakan itu akan menjadi akhir. Namun bagi Juan, penolakan tersebut justru membuka cara pandang baru. Ia menyadari bahwa masalah utamanya bukan di niat, melainkan nilai yang bisa ia tawarkan. Dan nilai itu hanya bisa didapat jika ia memiliki akses terhadap Jerman. Dari pemahaman itu, muncul sebuah rencana yang di luar nalar. Ia akan mencoba masuk ke dalam sistem intelijen Jerman, bukan untuk membantu, melainkan untuk membangun sesuatu dari dalam. Sebuah pendekatan yang tidak bergantung pada kekuatan, melainkan pada sebuah persepsi. Dan dari titik inilah, sebuah operasi penipuan terbesar pada abad 20 mulai terbentuk. Dengan rencana yang sudah ia susun sendiri, Juan Pablo Garcia mulai mendekati satu pihak yang sebelumnya justru ingin ia hancurkan. Intelijen militer Jerman. Ia menawarkan sesuatu yang terdengar sangat menjanjikan, akses ke Inggris.
Huan mengklaim bahwa ia memiliki peluang untuk pergi ke London, dan dari sana ia bersedia mengirimkan laporan tentang pergerakan militer Inggris kepada Jerman. Bagi Ebert, Badan Intelijen Militer Jerman saat itu, informasi langsung dari dalam wilayah Inggris adalah aset yang sangat berharga, dan tawaran itu langsung diterima. Huan kemudian diberi pelatihan dasar spiones. Ia dibekali tinta rahasia, buku sandi, serta sebuah identitas baru sebagai agen dengan nama sandi Arabelle. Tugas Arabelle sangat jelas, pergi ke London dan melaporkan apapun yang ia lihat. Namun disinilah rencana itu mulai menyimpang. Huan tidak pernah benar-benar sampai ke London. Ia tidak memiliki akses ke sana, tidak menguasai bahasa Inggris, dan secara praktis tidak punya cara untuk menjalankan misi tersebut di lapangan. Alih-alih menuju Inggris, ia justru berangkat ke Lisbon, Portugal. Sebuah kota netral yang pada masa itu menjadi titik temu para diplomat, pengungsi, dan mata-mata dari berbagai negara. Di kota inilah, operasi yang tidak biasa itu benar-benar dimulai. Tanpa pernah menginjakkan kaki di Inggris, Huan mulai mengirimkan laporan intelijen ke Jerman. Ia menulis seolah-olah ia berada di Lisbon, mengamati pergerakan pasukan, dan mengikuti dinamika militer Inggris dari dekat. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, dari mana semua informasi itu berasal? Jawabannya jauh dari dugaan. Berdasarkan catatan yang kemudian hari dikaitkan dengan operasi ini, Huan tidak menggunakan jaringan rahasia atau teknologi penyadapan. Ia justru menyusun laporannya dari sumber terbuka, seperti peta wisata, jadwal kereta, dan buku panduan perjalanan ke Inggris. Dari informasi yang tampak sederhana itu, ia mulai merangkai laporan yang terdengar logis, perpindahan pasukan, perkiraan waktu tempuh, hingga lokasi tujuan. Semuanya disusun dengan perhitungan yang masuk akal. Namun Huan menyadari satu hal penting, laporan dari satu sumber saja tidak akan cukup. Untuk membuat semuanya lebih meyakinkan, ia mengambil langkah berikutnya, yaitu menciptakan sumber-sumber tambahan. Bukan sumber nyata, melainkan identitas fiktif. Satu persatu, ia membangun karakter yang berperan sebagai informan di lapangan, seorang pelayan, seorang prajurit, hingga simpatisan yang ia tempatkan di berbagai wilayah Inggris. Masing-masing ia lengkapi dengan latar belakang, cara berbicara, dan sudut pandang yang berbeda. Dengan begitu, laporan yang dikirim ke Jerman tidak lagi terlihat berasal dari satu orang, melainkan dari sebuah jaringan intelijen yang tampak luas dan terorganisir. Sebuah jaringan yang sebenarnya tidak pernah ada. Strategi ini bekerja. Intelijen Jerman mulai mempercayai Arabelle sebagai pengelola jaringan mata-mata di Inggris. Mereka bahkan mengirimkan dana operasional untuk membiayai para agen tersebut yang pada kenyataannya hanya ada di atas kertas. Namun keberhasilan itu justru memicu sesuatu yang tidak terduga. Di sisi lain, intelijen Inggris mulai menangkap komunikasi dari Jerman. Beberapa laporan yang dikirim oleh Arabelle muncul dalam hasil penyadapan mereka. Dari sana, Inggris menarik sebuah kesimpulan yang cukup mengkhawatirkan. Ada seorang agen Nazi yang sangat efektif sedang beroperasi di Inggris. Seorang agen yang tampaknya memiliki jaringan yang luas dan akses terhadap informasi militer penting. Tanpa disadari, Hualbol Garcia kini tidak hanya menipu Jerman, ia juga membuat Inggris mencari seseorang yang tidak pernah ada. Pada tahun 1941, di sebuah fasilitas rahasia Inggris bernama Bletchley Park, para pemecah sandi mulai membaca komunikasi radio militer Jerman. Apa yang mereka temukan justru menimbulkan kekhawatiran. Dalam beberapa laporan yang dikirim ke Berlin, muncul nama seorang agen dengan sandi Arabelle. Agen ini digambarkan memiliki jaringan luas di Inggris dengan banyak informan yang tersebar di berbagai wilayah, serta akses terhadap informasi militer yang sangat sensitif. Bagi intelijen Inggris, itu berarti satu hal, ada sebuah kebocoran. MI5 mulai melakukan pelacakan. Mereka mencoba mengidentifikasi siapa Arabelle itu, di mana ia beroperasi, dan bagaimana jaringan itu bekerja.
Namun hasilnya selalu sama, tidak ada jejak yang jelas, tidak ada identitas, tidak ada lokasi pasti, seolah-olah agen tersebut tidak pernah benar-benar ada. Di tengah kebuntuan itu, para analis mulai memperhatikan detail kecil dalam laporan-laporan tersebut. Beberapa di antaranya terasa tidak sesuai. Dalam salah satu laporan, disebutkan bahwa seorang informan di Glasgow menghabiskan 1 liter anggur dalam 1 malam. Bagi analis Inggris, detail itu terasa janggal. Sebab, di wilayah seperti Skotlandia, minuman yang umum dikonsumsi adalah bir atau whisky, bukan anggur apalagi dalam jumlah seperti itu. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penggunaan mata uang Inggris yang saat itu masih menggunakan sistem pound, shilling, dan pence. Kesalahan-kesalahan ini terlihat kecil, namun cukup konsisten untuk menimbulkan kecurigaan. Dari titik itu, muncul kemungkinan lain. Bagaimana jika laporan tersebut tidak berasal dari seseorang yang berada di Inggris? Dan perlahan, kecurigaan itu mengarah pada satu nama yang sebelumnya pernah muncul di radar mereka. Juan Pablo Garcia. Pria yang dulu datang menawarkan diri dan ditolak, kini tanpa sepengetahuan siapapun, ia justru berhasil membangun hubungan langsung dengan intelijen Jerman. Alih-alih memburunya, MI5 mulai melihat peluang. Jika Juan mampu membuat Jerman mempercayainya, maka ia bisa menjadi saluran informasi yang sangat berharga. Pada tahun 1942, Inggris akhirnya menghubungi Juan. Ia dibawa dari Portugal ke Inggris secara diam-diam, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menginjakkan kaki di negara yang selama ini hanya ia ceritakan dalam laporannya. Di London, Juan dipasangkan dengan seorang perwira pengawas bernama Thomas Harris yang fasih berbahasa Spanyol dan memiliki peran penting dalam mengelola operasinya. Sejak saat itu, operasi yang sebelumnya dijalankan sendirian mulai berada di bawah kendali intelijen Inggris. Melihat kemampuannya dalam membangun narasi, mengelola identitas fiktif, dan menjaga konsistensi cerita, MI5 memberinya sebuah nama sandi baru, Garbo. Nama itu diambil dari Greta Garbo, seorang aktris terkenal pada masa itu, yang dikenal karena kemampuan aktingnya yang sangat meyakinkan. Nama tersebut mencerminkan peran yang kini ia jalankan, seorang aktor dalam sebuah operasi intelijen. Sejak saat itu, Juan Pablo Garcia tidak lagi bekerja sendirian, ia menjadi bagian dari sistem. Dengan dukungan penuh dari intelijen Inggris, jalur komunikasinya dengan Jerman tetap dipertahankan dan bahkan diperluas. Apa yang sebelumnya dimulai sebagai inisiatif pribadi, kini berkembang menjadi operasi terkoordinasi. Sebuah operasi yang dalam waktu dekat akan memainkan peran penting dalam salah satu momen paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1944, Perang Dunia Kedua memasuki fase penentuan. Pasukan sekutu bersiap melakukan invasi besar-besaran untuk kembali ke daratan Eropa. Operasi ini kelak dikenal sebagai D-Day. Namun, ada satu masalah besar. Jerman telah membangun sistem pertahanan pesisir yang sangat kuat di sepanjang pantai barat Eropa. Ini dikenal sebagai Tembok Atlantik. Dipenuhi ranjau, bangker beton, dan posisi senapan mesin yang tersebar di berbagai titik strategis. Jika lokasi pendaratan nanti diketahui lebih awal, pasukan sekutu bisa menghadapi perlawanan yang sangat besar, bahkan sebelum berhasil menguasai pantai. Karena itu, satu hal menjadi krusial, yaitu sebuah penipuan. Sekutu harus membuat Jerman percaya bahwa invasi utama tidak akan terjadi di tempat yang sebenarnya. Dari sinilah lahir sebuah operasi besar yang dikenal sebagai Operation Fortitude. Tujuannya jelas, mengarahkan perhatian Jerman ke wilayah Pas-de-Calais, bukan Normandia. Untuk mendukung ilusi ini, sekutu membangun berbagai elemen pendukung, pangkalan militer palsu, kendaraan tiruan, hingga aktivitas radio yang dirancang menyerupai pergerakan pasukan nyata. Namun semua itu tidak akan cukup tanpa satu hal penting, keyakinan dari pihak lawan. Dan disinilah peran Juan Pablo Garcia menjadi sangat menentukan. Sebagai agen yang sudah dipercaya oleh Jerman, Garbo digunakan untuk memperkuat narasi tersebut. Dari London, ia terus mengirimkan laporan
kepada intelijen Jerman menggambarkan seolah-olah pasukan besar sekutu sedang dipersiapkan untuk menyerang Pas de Calais. Laporan-laporan itu tidak berdiri sendiri. Ia menyusunnya melalui jaringan agen fiktif yang sebelumnya telah ia bangun, lengkap dengan detail, sudut pandang, dan konsistensi cerita. Semua itu membuat gambaran yang ia kirimkan terlihat masuk akal. Dan pada tanggal 6 Juni 1944, invasi ke Normandia akhirnya dimulai. Menariknya, pada hari yang sama, Garbu juga mengirimkan pesan kepada Jerman yang melaporkan adanya pendaratan tersebut. Namun pesan itu dikirim terlambat, tidak cukup cepat untuk mengubah situasi di lapangan. Hal ini justru memperkuat posisinya di mata Jerman. Ia tetap terlihat sebagai agen yang memberikan informasi akurat. Beberapa hari setelah pendaratan, muncul pertanyaan yang penting di pihak Jerman. Apakah Normandia adalah serangan utama? Di titik inilah peran Garbu kembali menjadi krusial. Ia mengirimkan laporan lanjutan yang menyatakan bahwa pendaratan di Normandia hanyalah bagian dari strategi pengalihan. Menurut narasi yang ia bangun, serangan utama sekutu masih akan datang di Pas de Calais. Informasi ini memperkuat keyakinan yang sudah lebih dulu dibangun melalui Operation Fortitude. Beberapa sumber sejarah, termasuk kajian yang membahas operasi ini, menunjukkan bahwa laporan-laporan tersebut sampai ke tingkat komando tinggi Jerman, dan yang lebih penting, ini dipercaya. Akibatnya, sejumlah kekuatan militer Jerman, termasuk unit lapis baja, tidak segera dipindahkan ke Normandia. Mereka tetap ditahan di wilayah lain, menunggu serangan yang tidak pernah datang. Penundaan ini memberikan waktu yang sangat berharga bagi pasukan sekutu untuk memperkuat posisi mereka di pantai Normandia. Dari titik itu, pergerakan sekutu di daratan Eropa mulai berkembang. Apa yang dimulai sebagai rangkaian laporan fiktif perlahan berubah menjadi bagian dari strategi militer nyata, sebuah operasi penipuan yang tidak berdiri sendiri, namun menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan invasi tersebut. Ketika Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir dengan runtuhnya rezim Nazi, dunia merayakan kemenangan. Para jenderal diarak sebagai pahlawan dan para tentara kembali ke pelukan keluarga mereka. Namun bagi seorang pria seperti Juan Pablo Garcia, akhir perang bukanlah awal dari ketenangan. Ia memahami satu hal yang sederhana. Perang memang telah usai, tetapi orang-orang yang kalah belum tentu berhenti. Jika identitasnya terbongkar, resiko itu tidak hanya berhenti pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Maka, dengan bantuan intelijen Inggris, ia mengambil satu langkah terakhir, sebuah kebohongan untuk menutup seluruh kebohongan sebelumnya. Pada tahun 1949, muncul sebuah kabar resmi dari kedutaan Inggris di Spanyol. Juan Pablo Garcia dilaporkan meninggal dunia akibat malaria saat berada di Angola, Afrika. Kabar itu menyebar, dan sejak saat itu, agen Garbu seolah menghilang dari dunia. Selama puluhan tahun, cerita itu tidak pernah dipertanyakan. Namanya menghilang dari sejarah, perannya terkubur dalam arsip rahasia. Namun, pada tahun 1980-an, seorang penulis sejarah intelijen Inggris, Nigel West, mulai menelusuri kembali jejak yang terlupakan itu. Dari arsip ke arsip, dari satu petunjuk ke petunjuk lain, ia menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Juan Pablo Garcia tidak pernah benar-benar mati. Selama lebih dari 3 dekade, ia hidup diam-diam di Venezuela sebagai warga sipil biasa, menjalankan toko kecil, jauh dari perang, jauh dari dunia yang pernah ia tipu. Ketika ia akhirnya kembali ke London pada tahun 1984 dan bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah bekerja bersamanya, barulah dunia mengetahui siapa sebenarnya agen Garbu. Dan bersama dengan itu, terungkap pula sebuah ironi yang nyaris tidak masuk akal. Di satu sisi, sebuah Iron Cross dari Nazi Jerman diberikan atas laporan yang dianggap sangat berjasa. Di sisi lain,
gelar kehormatan dari kerajaan Inggris atas kontribusinya dalam keberhasilan operasi Sekutu. Dua penghargaan dari dua pihak yang saling berperang diberikan kepada orang yang sama, tanpa salah satu pihak pernah menyadari kebenaran sepenuhnya. Kisah ini meninggalkan satu hal yang sering luput kita sadari, bahwa dalam perang dan mungkin juga dalam hidup, yang menentukan arah bukan selalu kekuatan, melainkan apa yang dipercaya sebagai kebenaran. Dalam hidup, yang menjatuhkan kita seringkali bukan kenyataan, tapi cerita yang kita percaya tanpa pernah kita periksa. Kita tidak selalu kalah karena lemah, terkadang kita kalah karena mempercayai hal yang salah terlalu lama. Dan pada akhirnya, kita jarang benar-benar hancur karena dunia terlalu keras. Kita hancur karena terlambat menyadari bahwa yang kita percayai selama ini itu keliru.